Ingkang salajengipun punika tausiah saking panjenenganipun Ustaz Tariqul Ula dumateng panjenenganipun kawula semua. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nabiin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah subhanahu wa ta'ala ala jami'il qudrah subhanahu wa ta'ala ala jami'il nikmatih wa subhanahu wa ta'ala ala jami'i rahmatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah pengawasan malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo tos sesarengan senantiasa ucapaken kaos puji syukur salam Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah Subhanahu wa taala wonten ing punika tansah kita sedaya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat ingkang boten pangkat kekawitan Allah Subhanahu Ramila monggo kita ungkapkan ikatkan rasa syukur punika salah satunggalipun kanthi wawasan alhamdulillah sangat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat lan salam mugi tetap tercurah limpahkan dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya senantiasa istiqomah, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran yang telah beliau ajarkan, dan nantinya di yaumul qiyamah Allah memberikan rahmat dan kita mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu senantiasa aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas rutinitas sebagai seorang muslim, dari bangun tidur sampai tidur lagi tanpa ada halangan apapun, dengan kondisi aman, dengan kondisi nyaman. Mungkin akan sedikit berbeda kalau kita melihat 55 tahun yang lalu, atau tepatnya sekitar tahun 1960 sampai 1965. Tentunya tanggal 1 Oktober hari ini juga merupakan sebuah hari yang sangat fenomenal bagi penduduk Indonesia. Itu merupakan hari di mana kemudian kita akan melihat sejarah ke belakang, sebuah sejarah yang kemudian bisa kita gambarkan sebagai sejarah kelam bangsa Indonesia dengan gerakan G30 SPK-nya pada tanggal 30 September, yang gerakan tersebut sangatlah pada tahun tersebut dengan banyaknya korban-korban termasuk dari prajurit, yang pada kesempatan kali ini juga kami juga tidak akan bosan-bosan selalu mengingatkan kepada jamaah semuanya bahwasanya memang PKI itu sebuah partai yang dilarang, dan paham komunisme itu memang berbahaya bagi kehidupan manusia, tidak hanya umat Islam saja. Ideologi komunis itu memang akan bertahan sampai kapanpun, meskipun bentuk partainya dilarang, tapi ideologi atau pemahaman komunis itu tetap akan hidup. Meskipun partainya dilarang, tetapi paham komunisme itu pasti akan ada. Sehingga sebagai umat Islam tentunya kita selalu bersiap-siap dengan segala hal, karena musuh utama dari komunis tiada lain dan tiada bukan adalah umat Islam, para ulama, para kiai, para asatidz, para santri yang kemudian menjadi musuh utama dari komunisme.
kalau kita melihat kemarin di LC, malam Rabu di LC itu luar biasa. Kita akan dengan gamblang akan melihat bagaimana pandangan para tokoh-tokoh, bahkan ini yang kemudian membuat kita geleng-geleng. Saya sendiri merasa terheran-heran ketika Ibu Sukmawati Soekarno Putri yang dulu pernah kemudian berpuisi tentang konde itu lebih bagus daripada jilbab, kemudian suara kidung itu lebih bagus daripada suara azan. Di LC Malam Rabu mengatakan bahwa PKI itu ideologinya Pancasila. Begitu penuturannya Ibu Sukmawati. Dan kata Bu Sukmawati juga itu dia dapatkan dari para senior-seniornya yang berikan ilmu. Padahal Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi salah satu orang yang kemudian diburu pada saat malam gerakan itu secara jelas bahwasanya komunis itu tidak akan pernah kemudian punya paham yang namanya Pancasila, karena Pancasila dengan komunis itu berbeda. Komunis sendiri itu adalah peniadaan Tuhan, paham yang meniadakan Tuhan. Mana mungkin kemudian itu bisa menjadi paham dari PKI Pancasila. Maka marilah yang memang kemudian bisa kita gambarkan secara jelas, komunisme itu bukan hantu lagi, tapi memang nyata, dan itu perlu diantisipasi, perlu kemudian dibarengi bagi kita umat Islam terutama selalu mempersiapkan kekuatan, baik kekuatan iman, mental, finansial, agar supaya nantinya peristiwa G30 SPKI itu tidak terulang lagi. Kalau kita pernah ke lubang buaya, ke sumur lubang buaya, di samping sumur lubang buaya itu yang ada monumen kecil, tulisan yang di situ tertulis semoga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Bapak Ibu, kalau kita bisa bayangkan bagaimana kemudian jenderal-jenderal itu dibuang di dalam sebuah sumur yang diameternya tidak lebih dari 1 meter, sekitar 75 cm. Jadi semuanya dimasukkan ke sana. Bagaimana bentuk kebiadaban dari peristiwa G30 SPKI yang bahkan kalau kita lihat, baca juga dari televisi, kita melihat itu dari running tag maupun ketika wawancara terhadap saksi-saksi, bahkan sampai kemudian putra dari Jenderal Ahmad Yani, Pak Untung dan Pak Irawan itu sampai tidak bisa kemudian mengungkapkan bagaimana kekejaman peristiwa yang dialami oleh kepadanya. Dan itulah maka jamaah sekalian, dengan memperkuat iman dan mempertebal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagian dari kita untuk menanggulangi, menangkis dan memberantas komunisme yang ada di bumi Indonesia. Karena Indonesia ini bisa berdiri juga berkat dari rahmat Allah dan juga perjuangan dari umat Islam, para kiai, para ulama, ustadz, kemudian para santri yang berjuang merebut dan mempertahankan Indonesia. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan lanjutan dari materi yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran yang pernah kami sampaikan kalau tidak salah pada bulan Ramadan. Bagaimana kemudian seorang muslim adabnya ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya itu bagian dari ibadah, karena tidak ada teks ataupun kitab yang ketika membacanya itu benar ibadah kecuali Al-Quran. Dan karena itulah maka kedudukan Al-Quran itu sangat berbeda dengan kitab atau buku-buku yang lain. Karena berbeda itu maka kemudian sikap atau adabnya terhadap Al-Quran pun juga berbeda dengan buku-buku atau kitab yang lain. Mungkin kalau buku atau kitab-kitab yang lain mungkin bisa kita biasa, sebagaimana kita membawa buku-buku yang, tapi kalau dengan Al-Quran maka ada adab, ada bagaimana sikap kita yang seharusnya ketika kita membaca Al-Quran.
Jamaah sekalian rahimakumullah, adab yang pertama dari adab membaca Al-Quran, yang pertama adalah mengikhlaskan niat hanya karena Allah semata. Karena membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah, sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Bahwasanya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya. Surat Al-Baqarah. Jamaah sekalian, yang pertama, yang paling penting ketika ingin membaca Al-Quran, maka niatkan itu karena lillahi ta'ala, bukan karena niat yang lain. Dan niat itu menjadi salah satu kunci, menjadi salah satu yang menjadi faktor penentu dari amal perbuatan. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi syarat sah suatu ibadah. Tapi kalau niatnya itu karena yang lain, maka bisa jadi ibadah yang kita laksanakan tidak diterima. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang lain, bukan karena ingin pamer kepada orang lain. Jatuhnya nanti kepada sikap riya ataupun sikap sum'ah. Sehingga mengikhlaskan hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ingin membaca Al-Quran, itu menjadi adab yang pertama yang perlu kita pahami bersama. Sekali lagi, dengan niat yang akan kita laksanakan, maka tentunya itu pengaruh juga terhadap apa yang akan kita laksanakan. Dan niat ini penting Bapak Ibu, karena hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niat itu menjadi salah satu penentu dari amal perbuatan. Karena dari niat inilah maka Allah akan menilai. Kalau perbuatan yang akan kita laksanakan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya kemudian hanya karena orang lain atau sebab yang lain dan bukan karena Allah, maka ini yang tidak akan ada nilainya. Bahkan jamaah sekalian, bisa jadi hanya karena perkara niat itu amalan-amalan perbuatan kita itu jadi tidak bernilai. Misalkan perbuatan yang terlihat kecil tapi hanya gara-gara niat, maka itu bisa bernilai ibadah. Tetapi perbuatan yang terlihatnya sangat besar bisa jadi tidak ada apa-apanya karena masalah niat. Misalkan haji itu rukun Islam, satu-satunya rukun Islam yang kemudian ada tambahan mastata'tum. Berarti siapapun yang akan haji maka harus ada syaratnya mastata'tum. Dan itu adalah perbuatan atau amalan yang sangat besar. Tetapi ketika niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin niatnya hanya ingin kemudian agar kembali ke Indonesia, kemudian dipanggil Pak Kaji atau Bang Haji dan lain sebagainya, itu bisa jadi amalan atau perbuatan hajinya itu tidak bernilai di mata Allah. Tapi berbeda kemudian ketika perbuatan kecil itu tapi kita dasarkan niatnya karena Allah. Misalkan kita jalan di suatu jalan, kemudian ada rintangan. Salah satu bagian cabang iman terkecil, salah satunya adalah imatatul adha anit thoriq, yaitu menyingkirkan rintangan atau menyingkirkan diri dari jalan. Jika itu kemudian perbuatan sepele kayak gitu, ada jalan, ada duri atau ada rumput, ada apapun di halangan, kemudian kita singkirkan karena niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi justru itu yang lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, kita kembali kepada masalah niat, itu menjadi kunci amal ibadah kita. Sebagaimana kemudian kalau kita ingin membaca Al-Quran, maka niatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab yang pertama ketika kita membaca Al-Quran, maka niatkanlah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, adab yang kedua dari adab membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, merenungi apa yang kita baca dan memahami makna-maknanya. Membaca dengan hati yang khusyuk, seolah-olah kita diajak belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adab yang kedua. Usahakan dalam kondisi membaca
sungguh-sungguh, bil jiddi wa ijtihad, dengan hati yang memang sungguh-sungguh, sepenuh hati kita membaca Al-Quran. Karena bisa jadi kita membaca Al-Quran itu dalam kondisi tidak dengan sepenuh hati. Misalnya biasanya kita membaca Al-Quran di depan TV. Misalnya membaca Al-Quran di depan TV. Bisa jadi karena kita itu membaca Al-Quran dibarengi dengan kemudian ada televisi di depannya, maka kita membaca Al-Quran bisa separuh-separuh atau setengah-setengah, tidak sepenuh hati. Kadang lihat Al-Quran, kemudian kadang lihat TV. Atau mungkin saya misalkan ketika membaca Al-Quran sampingnya ada HP. Biasanya kemudian kalau ada notifikasi, buka HP dulu, di pause bacanya. Itu kemudian menunjukkan bahwa belum ada rasa sepenuh hati ketika kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu ketika kita sudah sepenuh hati, maka kita bisa menyelami, merenungi kemudian apa yang kita baca dan memahami maksud dari apa yang kita baca. Karena ketika kita membaca Al-Quran dan kita tahu maknanya, kita tahu maksud dari ayat yang kita baca itu, maka itulah salah satu yang menjadi keutamaan. Kita tahu, kita membaca dan kita tahu artinya, itulah bagian dari bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Dan disitulah maka kemudian diperlukan membaca Al-Quran dengan sepenuh hati. Sehingga ketika kita membaca dan kita tahu maknanya, maka itulah yang bagian terpenting ketika kita membaca Al-Quran, termasuk kita menyelami, mengetahui maknanya. Bahkan kalau kita tahu bahasa Arab, kalau kita membaca Al-Quran itu hampir seperti kita membaca sejarah. Karena Al-Quran hampir 3/4 dari Al-Quran itu berisikan sejarah. Bahkan kalau kita membaca surat Yusuf, awal surat Yusuf langsung berkisah bagaimana sejarah. Bahkan peristiwa romantisme, istilahnya romantisme, peristiwa antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha, itu kan digambarkan sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Muhammad bihi Muhammad biha. Itu kan peristiwa yang memang kemudian perlu kita pahami bersama. Dalam kondisi kemudian berdua-duaan antara Nabi Yusuf dengan istri pembesar dari Mesir, yang kemudian digambarkan oleh Allah, kalau tidak kena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa saja setan akan memudahnya. Itu kita akan memahami bagaimana kemudian dari peristiwa-peristiwa itu. Maka adab yang kedua dari membaca Al-Quran, diusahakan maka membaca Al-Quran itu dengan sepenuh hati, tidak perlu disambi. Dan ini biasanya Bapak Ibu yang sepuh-sepuh ini bisa tidak disambi. Tapi kalau mungkin generasi saya itu mungkin agak sulit, karena memang godaannya itu kadang besar ya. Misalkan ada HP di sampingnya, kemudian sambil nonton TV itu misalkan, nah itu bisa jadi mengurangi kemudian adab kita ketika membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran seperti itu, bisa jadi ayat yang kita baca itu kita lupa sampai mana. Itu bisa jadi karena kurang sepenuh hatinya ketika kita membaca Al-Quran. Maka yang kedua, Bapak Ibu semuanya, dari adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sepenuh hati. Yang pertama, membaca karena niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, membaca Al-Quran dalam keadaan suci sebagai bentuk pengagungan terhadap kalam Allah. Jadi bagian juga dari adab ketika kita membaca Al-Quran, maka diusahakan dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, kepada kalam Allah, dan sebagai bentuk adab kepada Al-Quran. Karena sekali lagi Al-Quran itu berbeda perlakuannya, berbeda penggunaannya dibandingkan dengan kitab-kitab atau buku-buku teks yang lain. Karena Al-Quran itu sendiri mempunyai kedudukan yang istimewa, karena itu mukjizat, sehingga perlakuannya pun juga berbeda. Maka ketika membaca Al-Quran, maka diusahakan kondisi tubuh dalam keadaan yang suci. Begitupun dengan tempat-tempat atau lokasi di mana kita membaca Al-Quran, diusahakan dalam kondisi yang suci. Baik tempatnya,
baik orangnya, maka diusahakan ketika kita ingin membaca Al-Quran maka dalam kondisi yang suci, tidak dalam kondisi kotor. Misalkan membaca Al-Quran di WC, kemudian di tempat-tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Maka diusahakan meskipun kita di kamar, di ruang tamu, di teras rumah, atau di halaman, atau di dalam masjid dan lain sebagainya, maka diusahakan baik tubuh kita, jasad kita, maupun tempat di mana kita akan membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci, tidak ada kotoran-kotoran. Karena biasanya ini yang paling sering kita jumpai itu adalah kotoran cicak, itu yang tidak terlihat. Bahkan kalau di karpet-karpet seperti ini juga kadang tidak sengaja ketika kita sholat, tiba-tiba di depannya sudah ada kecil seperti itu. Nah, diusahakan tempat-tempat yang kita membaca Al-Quran itu bersih dari hal-hal yang semacam itu, baik dari kotoran ataupun dari hal-hal yang membuat keadaan dari tubuh kita atau keadaan tempat yang akan kita membaca Al-Quran itu menjadi kotor. Itu adab yang ketiga, yaitu suci, baik itu fisik, jasad kita, maupun tempat-tempat yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian bagian dari adab yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan intonasi yang pas. Intonasi di sini maksudnya adalah ketika kita membaca ayat Al-Quran maka kemudian jangan salah intonasi, keliru. Misalkan karena saking semangatnya kemudian membaca Al-Quran ketika sampai kepada surat At-Taubah yang menggambarkan tentang Uzair itu kemudian dibesar suaranya dibesarkan. Contohnya waqalatil yahudu Uzairullah. Nah, kalimat Uzairnya ini yang kemudian dibesarkan. Itu juga bagian dari adab. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu juga intonasi, adab, cara membacanya pun juga harus disesuaikan. Kalau bahasa sekarang mungkin tidak ngegas, artinya ketika kita membaca Al-Quran pun kita juga tahu mana-mana kemudian yang harus kita pertegas kalau kita tahu artinya. Jangan kemudian ketika kata-kata asyaiton, kemudian al-munafiqun itu malah dikeras-keraskan. Tapi kemudian ketika kita membaca maka kita menggunakan intonasi yang bagus, karena itu menunjukkan kesopanan. Kita saja misalkan kalau ada anak kecil yang berbicara dengan kita kok bahasanya itu kasar, rasanya kan kurang pas. Apalagi ketika kita kemudian membaca kalam Allah, Al-Quran, membacanya dengan suara yang ngegas-ngegas, itu kan menjadi sebuah hal yang tidak patut. Jadi perlu adanya intonasi yang pas, membacanya itu dengan suara yang tidak keras maupun tidak lirih, artinya suara yang sedang-sedang saja. Karena bisa jadi Bapak Ibu ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras itu mengganggu orang yang di sekitarnya, orang yang sedang sholat misalkan, orang yang sedang belajar misalkan itu. Maka Rasulullah menganjurkan ketika kita membaca Al-Quran jangan dengan suara yang keras-keras, tetapi memang suara yang sedang saja, tidak lirih maupun juga tidak keras, karena itu bagian dari adab ketika kita membaca Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk bagian juga dari adab ketika membaca Al-Quran adalah meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk ketika akan membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Maksudnya agar setan tidak kuasa menghalang-halangi kita dari membaca Al-Quran, atau agar ia tidak mengganggu kesempurnaan bacaan Al-Quran. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, jika kita memulai bacaan dari awal surat maka kita harus membacanya, dan jika kita memulainya dari pertengahan surat kita tidak perlu membacanya kecuali surat At-Taubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagian dari adab yang selanjutnya ketika kita akan memulai membaca Al-Quran maka diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita akan membaca
membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awudz, dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini ayat surat An-Nahl ayat 98 ini maknanya umum. Dalam himpunan putusan majelis tarjih disebutkan bahwa ayat ini menunjukkan umum, sehingga berlaku kepada siapapun atau kepada kegiatan apapun, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika kita akan memulai membaca Al-Quran, maka didahului dengan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim, jika itu memang di awal surat maka itu dibaca, tetapi kemudian kalau memang itu di tengah tidak dibaca tidak masalah, tetapi dibaca pun juga lebih baik. Sehingga yang paling utama ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka adabnya dimulai dengan ta'awudz, baik ketika di dalam membaca Al-Quran secara teks mushaf, atau misalkan seketika kultum, atau ketika membawakan ayat Al-Quran, atau ketika menyampaikan Al-Quran kepada siapapun, anak-anak didik, anak-anak TPQ dan lain sebagainya, maka diusahakan ketika kita akan membaca Al-Quran maka diawali dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya ketika membaca Al-Quran setan tidak punya kuasa untuk mempengaruhi, punya kuasa untuk mengubah dan mempengaruhi hati kita ketika kita membaca Al-Quran, dengan diawali dengan ta'awudz. Jadi bagian dari adab yang selanjutnya meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran dengan mushaf ataupun hafalan, maka bagian dari adab itu dimulailah dengan membaca ta'awudz. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian bagian dari adab yang selanjutnya yaitu memperindah suara dan melakukan bacaan Al-Quran. Memperindah suara dan melakukan bacaan Al-Quran. Dan ini bisa kita penuhi kalau makhraj dan tajwidnya itu sudah betul. Jadi melakukan memperindah suara itu memang bagian dari adab. Tetapi masih ada syaratnya juga, apa? Yaitu ketika kita membaca Al-Quran, tajwid dan makharijul hurufnya itu sudah tepat. Jangan kemudian didahulukan lagunya dulu, tapi dahulukan kemudian betul dan tidaknya bacaan, tajwidnya, makhrajnya itu lebih didahulukan daripada lagunya. Lagu itu penting, tapi lebih penting ketika kita tahu tajwid dan makhrajnya, karena itu lebih penting. Al-Quran itu kalau kita salah huruf itu salah arti, kalau salah pengucapan itu salah arti. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita melafadzkan lafadz Allah, wallahi, billahi, tallahi, Allah itu bagi yang belum bisa maka akan berubah Allah, akan berubah menjadi huruf waw, Allah, wawahi, bilahi, tawahi. Sama atau beda? Beda. Artinya juga beda. Allah yang seharusnya menggunakan huruf lam menjadi Allah menggunakan huruf waw. Dan ini salah. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Padahal yang betul Allah. Dan ini butuh latihan, pembiasaan. Tidak gampang ternyata, tidak gampang Bapak Ibu kalau kita mengajari anak-anak kecil itu mengucapkan la ketika berdiri sendiri dan la ketika masuk di dalam lafaz Allah itu berat. Karena kalau di metode Rosida yang tadi Pak Ruli, makhraj lam itu diajari, kemudian bibir itu di langit-langit atas, di belakang gigi paling atas, itu lam. Allah jadinya bukan Allah tapi Allah. Dan ini yang kemudian bagian dari adab juga. Ketika makhrajnya sudah betul, tajwidnya sudah betul, maka untuk memperindah maka dengan lagu. Tetapi
Tetapi lagu itu juga ada syaratnya. Kalau tajwid, mahrotnya sudah betul, jangan dahulukan lagu, tetapi dahulukan antara mahrot dengan tajwid. Maka kalau di pondok-pondok tahfidz itu tahsinul Quran itu malah justru lebih lama dibandingkan dengan tahfidznya. Karena apa? Karena tahsin itu lebih penting, lebih utama dibandingkan kemudian hafalan. Kalau di pondok-pondok tahfidz itu misalkan salah satunya yang ada di Surakarta itu kita belajar Al-Fatihah saja itu bisa satu pekan. Ada Al-Fatihah itu yang biasanya kita hafalkan Al-Fatihah ya, dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin itu hampir satu pekan. Dan itu memang kemudian perlu karena apa? Supaya betul hafalannya banyak, tapi makhraj tajwidnya salah, itu ya sama saja. Lebih baik hafalnya sedikit, tapi makhraj dan tajwidnya betul. Karena Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu sempurna, perfect. Sehingga ketika kemudian kita menghafalkan kok dengan kondisi yang tidak sempurna, maka kita sudah mengurangi kesempurnaan itu. Sehingga tahsin itu ketika kita belajar penting. Maka alhamdulillah ini ada banyak metode. Salah satunya juga Rosidah yang diajarkan oleh Pak Rul itu juga memang salah satu bagian kemudian agar apa yang kita baca ketika kita membaca Al-Quran itu betul, tidak salah, sehingga tidak terjadi kalimat lafaz Allah berubah maknanya menjadi Allah. Dan itu juga memang menjadi permasalahan umum. Kalau yang ngaji itu pasti ketika anak-anak ketika masih kecil itu memang masih belum bisa, tapi itu perlu diajarkan agar sampai dewasa menyebut lafaz Allah itu dengan kalimat yang betul. Kalau menggunakan bahasa Indonesia tulisannya Allah itu bisa baca, tapi kemudian kalau sudah diarabkan Allah, akhirnya berubah menjadi Allah. Nah, itu lidahnya kemudian perlu dilatih. Jadi melafadzkan lam itu lafadz lam itu la dengan lidah itu ada di langit-langit bibir, di langit-langit mulut belakang di paling atas itu memang kemudian perlu dilatih akan kemudian tidak keliru. Al-Bara bin Azib meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Zayyinul Quran biaswatikum fa inna sautal hasan yazidul Quran hasanan. Hiasilah Al-Quran dengan membaguskan suaramu. Sesungguhnya suara yang bagus akan membuat Al-Quran bertambah indah. Hadis riwayat Al-Hakim dan disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah Shahihah. Jadi memperindah suara itu menjadi bagian yang memang akan memperbagus Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita bisa buka YouTube itu ada sosial eksperimen, yaitu eksperimen sosial. Itu ada orang yang memperdengarkan. Jadi kitab agama di dunia, kitab umat Kristen, umat Yahudi, Nasrani, Buddha, kemudian Islam itu diperdengarkan, dibacakan dengan suara bagus dan kemudian diperdengarkan kepada orang yang tidak tahu agama. Dari semua agama itu ternyata orang yang tidak kenal agama ini menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa dengan suara Al-Quran pun juga bisa kita gunakan sebagai media untuk berdakwah. Membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan nada yang bagus itu bisa kita gunakan sebagai media untuk berdakwah. Makanya kemudian tidak heran kalau misalkan kita punya imam, itu maka menjadi salah satu syarat atau salah satu menjadi kriteria daripada imam itu adalah bisa memperbagus suara atau memperindah suara. Karena terus terang dulu saya punya pengalaman ketika masih kuliah itu punya teman dari NTT, bukan Ngawen Tembarak Temanggung, bukan, tapi NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Orang NTT itu kan punya karakter suara yang berbeda dengan orang Jawa. Mereka itu biasa teriak-teriak. Mereka itu punya pita suara yang karakternya beda dengan orang Jawa, sehingga ketika dia itu menjadi imam di masjid agung, masjid kampus itu memang suaranya bagus dan jamaahnya lebih banyak ketika menjadi imam dibandingkan dengan imam yang asalnya dari Jawa. Jadi imam dengan suara yang bagus itu ternyata juga punya pengaruh dan itu bisa kemudian membuat ketika sholat pun kita enak.
Jadi panjangnya mau 1 jam surat Isya itu nggak masalah gitu. Kalau kita pernah lihat film Dunia Terbalik itu baca surat Al-Baqarah gitu ya, yang sampai pada tidur semuanya ya. Ya, Isya itu baca surat Al-Baqarah. Asalkan suaranya bagus, kita nggak masalah. Jadi memang suara bagus ketika kita membaca Al-Quran itu juga bagian dari dakwah. Dan yang mendengarkannya pun juga akan enak. Jadi ketika kita membaca Al-Quran atau kita mendengar Al-Quran dengan nada atau suara yang enak, suara yang lembut, maka itu memang bisa membuat hati kita itu menjadi tenang. Karena janji Allah betul, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah itu, maka kemudian hati kita akan menjadi tenang. Bapak Ibu sekalian, itu adab yang ke-6. Maka adab yang ke-7, bagian dari adab-adab kita dalam membaca Al-Quran adalah ketika kita sampai kepada ayat-ayat sajdah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ketika kita mendapat baca Al-Quran, kemudian kita mendapati ayat-ayat sajdah, kalau di Quran itu memang sudah ada tandanya. Bisa tandanya itu gambar mustaqim atau gambar apa, tapi atau garis bawah, itu yang kemudian menunjukkan ayat-ayat sajdah. Dan itu disunahkan untuk melakukan sujud. Dan itu bagian dari adab dalam membaca Al-Quran. Baik itu ketika membaca Al-Qurannya itu dalam kondisi di luar sholat ataupun dalam kondisi sholat. Tentunya kalau sholat secara berjamaah yang menganut imam, kalau imamnya melakukan sujud tilawah ya kita ikut. Tapi kalau imamnya tidak ya tidak. Di luar sholat jamaah, kalau misalkan sholat sendiri ketika sampai ayat misalkan masjud wa tarik, kalau mau sujud tilawah ya diperbolehkan. Karena sujud tilawah itu berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Syaratnya ketika kita membaca ayat-ayat Quran dan kita menemukan dalam Al-Quran itu ayat-ayat sajdah, maka disunahkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kami ulangi sekali lagi, ada adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah semata. Kemudian adab yang kedua, membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, tidak disampingi dengan perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian membaca, yang ketiga, membaca Al-Quran dalam keadaan suci, baik suci jasmani, fisiknya ataupun tempat ibadahnya. Kemudian yang keempat, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengawali membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Kemudian yang kelima, itu dengan nada atau intonasi yang sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu tinggi. Kemudian yang keenam, memberindah suara saat membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Dan kemudian yang ketujuh, melakukan sujud tilawah saat sampai atau saat membaca ayat-ayat sajdah. Demikian Bapak Ibu semuanya, adab-adab atau etika ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa demikian ada adabnya? Karena Al-Quran itu berbeda dengan buku-buku atau teks yang ada di dunia ini. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tentunya berbeda dengan kitab atau buku teks buatan manusia, dan perlakuannya pun juga tentunya berbeda. Perlakuannya juga harusnya tidak sama dengan buku-buku yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Benar apa yang saya sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah apa yang saya sampaikan datangnya dari saya sendiri. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على من أوحي القرآن